ये रहा तो बहुत चालाक समझते हो ना। Don't shoot. तुम्हें खाली हाथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा जयराज। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो। Film dibuka dengan melihatkan seorang pria yang hendak melakukan transaksi dengan seorang yang bernama TJ. Akan tetapi TJ berkhianat dan berencana akan menyingkirkannya. Namun dengan cepat pemuda tersebut membereskan semuanya. Film pun baru dimulai. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Don. Terlihat seluruh petinggi dunia yang mulai keresahan menghadapi geng-geng mafia yang sulit ditaklukkan. Sehingga mereka berencana untuk saling bekerja sama untuk menaklukkan geng-geng mafia tersebut. Rapat ini dipimpin oleh Inspektur Perma dan dibantu oleh Da Silva. Di sini Da Silva berbicara, ia mengatakan setelah terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1990, terlahirlah geng mafia yang terkuat pada masanya, yang menjual senjata kepada para teroris yang diketuai oleh Boris. Saat itu geng Boris hancur di bawah tekanan internasional. Bersamaan, Boris juga menghilang pada saat itu. Terdengar kabar bahwa Boris masih hidup. Ia pergi ke India dan menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam obat-obatan terlarang yang disebarkan ke Eropa, dan melahirkan dua orang yang terkuat dalam bisnisnya, yaitu Singhania dan Pardhan. Diberitakan Singhania membunuh Boris dan mengambil alih bisnisnya. Kini Singhania mengutus Don untuk mengatur bisnisnya. Diketahui Don adalah orang yang paling licik di antara mereka semua. Dari keempat orang tersebut, polisi hanya memiliki data Boris, Singhania, Don, tetapi tidak dengan Pardhan. Hingga sekarang Pardhan tidak diketahui identitas dan keberadaannya. Don sendiri dibantu oleh rekan-rekannya, yaitu Nangarang, Ramesh, Kumar, Max beserta Anita sebagai pacarnya. Dan tiba-tiba सिंघानिया साहब का फोन आया था। semua orang kebingungan melihat itu. Don membunuh Kumar dikarenakan ia mengetahui bahwa Kumar adalah mata-mata polisi. Di tempat lain dilihatkan seorang gadis yang bernama Roma sedang melatih kemampuan bela dirinya. Tidak berselang lama, kakaknya mengabarkan bahwa ia sudah di rumah Roma. Tak hanya itu, ia juga membawa calon suaminya yang bernama Ramesh. Tentu sudah kita ketahui bahwa Ramesh adalah salah satu anggota Don. Ia sudah bosan dengan pekerjaannya. Tak hanya itu, ia juga memutuskan untuk keluar dari gengnya itu. Akan tetapi, ia justru khawatir jika Don tahu bahwa ia keluar dari gengnya itu, maka bisa dipastikan Don tidak akan membiarkannya. Dan benar saja, pada malam harinya Don sudah tiba di luar dan bertemu langsung dengan Ramesh. Ramesh mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Namun Don mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan untuk kehidupan baru Ramesh. Lalu mereka berjabat tangan. Ternyata Don menyuntikkan sebuah racun ke tangan Ramesh sehingga ia koid dengan cepat. Keesokan harinya, Kamini melaporkan kejadian tersebut kepada Da Silva. Di sini Kamini menjelaskan kepada Da Silva bahwa ia tahu kemana saja Ramesh pergi, bahkan ke tempat khusus sekalipun. Da Silva mengajak Kamini untuk bekerja sama dengannya demi menangkap Don.
Di malam harinya, Kamini mulai melancarkan aksinya, pergi ke tempat Don bersenang-senang. Dengan kecantikannya, ia menggoda Don. Tanpa menunggu lama, Don langsung membawanya ke kamar. Pada saat itu, Don ditelepon oleh Anita. Kesempatan itulah yang digunakan Kamini untuk mengabarkan keberadaannya bersama Don kepada Da Silva. Da Silva langsung tancap gas menuju lokasi mereka. Saat Don hendak melancarkan aksinya dengan Kamini, tiba-tiba polisi mengganggunya berada tepat di depan pintu apartemen itu. Kamini berkata sejujurnya kepada Don bahwa ia adalah tunangan Rames yang telah dibunuh oleh Don. Kini ia berniat menjebak Don. Di sini Don menodongkan pistolnya kepada Kamini. Dengan entengnya Kamini mengatakan bahwa peluru pistol tersebut sudah ia buang. Akan tetapi Don menjawab ia mengetahui pistol ini tidak ada pelurunya, hanya kita berdua, tidak dengan polisi. Dengan kelicikannya ia menjadikan Kamini sebagai sandera dan menyuruh polisi meletakkan pistolnya. Saat mereka masuk, Da Silva baru sadar bahwa pistol Don tidak ada pelurunya. Da Silva tancap gas lagi mengejar Don. Akan tetapi ia sudah terlambat dan mendapati Kamini yang telah terkapar tidak bernyawa. Di rumahnya, Roma sangat bersedih atas kematian dari sang kakak. Tidak tinggal diam, ia akan membalaskan dendam kakaknya itu. Pagi harinya, Roma masuk ke dalam mobil mengarang. Ia mengancam mereka untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Di saat bersamaan, para polisi mengepung mereka. Lalu, tanpa ragu, Roma menembaki para polisi itu di depan mengarang. Di markasnya, Don berhasil memindahkan kerahasiaan bisnis besarnya ke dalam suatu dis. Di saat bersamaan, Nangarang membawa Roma kepada Don. Ia mengatakan bahwa Roma cocok dijadikan sebagai anggota geng. Dengan melihat potensi keberaniannya tadi, saat tinggal berdua, Roma menyerang Don. Namun Don membalikan keadaan. Don juga mengatakan bahwa ia menyukai kucing liar. Mendengar keributan, Nangarang pun datang demi memastikan keselamatan Don. Don mengatakan tidak perlu khawatir. Pada saat itu juga, ia merekrut Roma sebagai anggotanya. Pagi harinya, Da Silva mendapatkan kabar bahwa Don akan bertransaksi kepada orang yang bernama Jairon. Di sini, Jairon menyuruh Don untuk memberikan dulu barangnya. Tanpa ragu, Don memberikan kopernya. Tidak lama kemudian, Da Silva dan para polisi lainnya tiba di lokasi dan mengejar Don. Terjadilah kejar-kejaran di jalan yang sempit. Don juga melontarkan kata-kata bijaknya, tak hanya sulit menangkap Don, tapi juga mustahil. Tanpa pikir panjang, Don melewati jembatan yang sedang direnovasi. Akan tetapi, Don tidak kehabisan akal. Ia menambah kecepatan mobilnya dengan berjalan mundur. Namun Don terpojok dan Da Silva berhasil menemukannya. Don mengatakan silakan tembak, namun jangan coba-coba untuk menangkapnya. Di sini Da Silva tidak menangkapnya dan malah merahasiakannya dari Inspektur Perma. Di markas Don, para rekan-rekannya khawatir kepada Don. Ditakutkan Don telah mati pada saat pengejaran. Di kantor polisi, Da Silva menanyakan kepada anggotanya bahwa setahun yang lalu ia menemukan seorang anak kecil di jalan bersama seorang pengamen. Ia memeriksa sebuah berkas, dan benar saja ia menemukan alamat rumah anak kecil dan pemuda tersebut tinggal. Malam harinya, Da Silva menemui pemuda tersebut, dan alangkah terkejutnya kita bahwa pemuda tersebut sangat mirip sekali dengan Don. Ia bernama Vijay. Da Silva meminta Vijay untuk menggantikan posisi Don yang sedang sekarat di rumah sakit.
Vijay menolaknya karena ia mengurus dan ingin menyekolahkan anak kecil itu yang bernama Depu. Akan tetapi Da Silva berjanji kepada Vijay bahwa ia akan menyekolahkan Depu, bahkan sampai jadi apapun yang ia mau. Mendengar hal itu, Vijay pun bersedia untuk menggantikan Don. Di tempat lain, seorang pria bernama Jasjit yang sedang melatih kekerasan ototnya. Ia terkenang akan kejadian di masa lalunya dengan istri dan anaknya. Di masa lalu mereka hidup bahagia. Ia juga bekerja sebagai IT. Namun pada suatu ketika ia diculik seorang misterius. Orang tersebut meminta Jasjit untuk mencuri perhiasan dan berlian senilai 10 juta dolar milik Mr. Joshi. Orang tersebut mengetahui bahwa Jasjit yang membuat password berangkasnya. Sedangkan anak dan istrinya Jasjit menjadi sandera. Demi keselamatan istrinya dan anaknya, ia menuruti perkataan orang tersebut. Tentu saja itu bukanlah hal yang sulit bagi Jasjit. That's the one. Akan tetapi saat hendak keluar, para polisi telah menunggunya. Dikepalai oleh Da Silva atas laporan seorang bibi-bibi yang melihat Jasjit merangkak naik ke atas gedung. Di sini Jasjit menjelaskan dengan jujur bahwa ia terpaksa melakukan itu demi keselamatan anak dan istrinya. Namun Da Silva sedikit pun tidak percaya kepadanya dan ia akan menangkapnya atas kasus pencurian. Mendengar hal itu, Jasjit berusaha lari, akan tetapi kakinya ditembak oleh Da Silva. Di saat genting, Jasjit tetap berusaha menjelaskan semuanya. Namun Da Silva tetap dengan pendiriannya. Dan benar saja nasib buruk menimpa keluarga kecil mereka. Sedangkan anaknya hilang entah kemana. Di sini Jasjit merasa terpukul dan berjanji akan balas dendam kepada Da Silva.